kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat ya. Ini ada 4 sekolah yang gabung, tapi suaranya seperti hanya satu sekolah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas salamnya. Ya Bu. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin pada belum kenal yang dari SD lain. Saya Marita dari SD 1. Kami meminta waktu sedikit di forum KKG ini untuk tugas calon guru penggerak angkatan 5 dari PP Ibu Ines ya Bu ya. Jadi ada yang mau iya tadi kayaknya ya Bu Isra ya. Ya. Oke. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk iya-iyanya Bu. Oh, Ibu saya Bu ya. Kita tunggu ibunya dulu ya. Ibu Linda. Boleh. Yang mengusulkan biar semangat katanya Bu. Ayo Bu Miss. Biar ada perubahan budaya positifnya Bu Miss. Oh tak bisa,
Kayak gini saya aja ya. Iya yang mana Bu? Profil belajar Pancasila ya. Oke, yang SD 1 harus lebih semangat daripada SD 2 ya. Buktikan bahwa kita punya profil belajar Pancasila. Oke. Profil belajar Pancasila. Kurang semangat. Ulangi lagi. Itu nilainya masih 50. Jadi ibu-ibu yang di SD 2 dan SD 3 harus tahu profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi yang disebutkan oleh Bu Sundri. Ya. Setelah dari kakak gini hafal 6 dimensi. Berapa menit? Ikuti gerakan Ibu Sundri ya. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Yes. Oke, saya perlu sekali lagi. Dia durasinya agak panjang. Juara memang yang satu ya. Ketiga kalau ini satu, kedua, ketiga sama semuanya ya. Ibu yang di ujung, Bapak boleh berdiri, oke. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Yes. Oke, 100 nilainya. Betul. Ya. Ini yang salah. Saya. Iya, itu apa namanya? Di luar kan udah punya. Oke. Izinkan saya untuk melanjutkan materi. Ada materi itu ributnya kemana-mana. Ya. Jadi di sini kita lanjut pada materi keyakinan kelas. Nah, jadi alangkah baiknya di setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Yaitu kesepakatan antara kita dengan siswa. Apa saja menurut ibu-ibu yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Coba berikan satu saja. Misalnya masuk kelas jangan terlambat. Ya, bertanya dengan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Apalagi Bu? Masuk kelas antrian. Apalagi Bu? Apalagi? Keluar kelas minta izin. Kemudian bisa juga kita buat kesepakatan kita. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Yang penting antara guru dan siswa ada semangat mereka untuk belajar lebih nyaman di dalam kelas. Ya, di sini keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan atau curah pendapat setiap warga kelas. Siapa warga kelas? Guru dan ya, betul sekali. Bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru saja, tapi oleh siswanya juga sama-sama sependapat. Betul. Jadi keyakinan kelas itu akan memotivasi seseorang untuk lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada pembentukan keyakinan
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan yang negatif, gitu ya. Nah, jadi tadi ibu juga sudah menyebutkan keyakinan kelas itu adalah datang tepat waktu, disiplin, ya seperti itu. Jadi kita sebagai guru adalah modelnya. Kita yang dulu melakukan budaya positif akan terimbas kepada anak didik kita. Ya, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi keyakinan kelas itu bukan keyakinan yang asal-asalan, bukan keyakinan menyontek di kelas lain seperti apa, tapi keyakinan kelas yang ada di kelas kita sendiri. Sepakat antara guru dan siswanya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Nah, jadi saya ingin bertanya, keyakinan kelas ini kira-kira kapan kita buat? Di awal, ya. Di awal kita melakukan pembelajaran, kita buatkan keyakinan kelas. Dan itu bisa direvisi setiap dari waktu ke waktu. Misalnya ada perubahan boleh ditambah, ya. Itu dia. Yang jelas menciptakan budaya positif di dalam kelas itu. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas di SD 1, ada di kelas 1A. Yang pertama itu masuk ucapkan salam. Nah, itu kan sangat mudah, tapi terkadang bisa terlewatkan. Ya, kegiatannya sangat paling mudah, tapi sering terlewatkan mengucapkan salam ketika masuk. Nah, yang kedua, jika keluar minta izin. Nah, ini juga, ya, itu yang disebutkan oleh Bu ini tadi, bahwa minta izin ketika keluar kelas, walaupun hanya sebentar. Itu sangat simpel, sangat mudah, tapi sering terlupakan, sering terabaikan oleh anak kita. Ya, nomor 3, saling menghormati. Kemudian nomor 4, meletakkan barang di tempatnya. Nah, ini apalagi kalau di kelas 1, terkadang membaca buku yang ada di pojok baca pun mesti kita guru yang membereskan. Nah, di sini dengan sikap tanggung jawab kan ada ditanamkan dari keyakinan kelas tadi. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini untuk bersama seluruh warga kelas yang ada di dalam kelasnya. Kemudian yang keenam, belajar dan bermain bersama. Nah, itulah ciptakanlah suasana yang menyenangkan di dalam kelas, bukan yang monoton, yang mengekang anak. Ya, kita tidak lagi di zaman yang penjajahan. Merdeka belajar buat anak. Ya, seperti itu. Ciptakanlah budaya yang menyenangkan buat mereka. Mereka datang ke sekolah senang, bukan beban buat mereka pulang. Gitu. Walaupun hanya satu pelajaran yang mereka dapat bawa pulang, dan itulah hasilnya untuk hari itu. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini bisa disepakati oleh seluruh warga kelas di setiap kelasnya. Boleh diikuti, boleh ditambah sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan. Nah, ini dari teori kontrol Dr. William Glasser, ya. Dia menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, pernahkah ibu-ibu melakukan mengucapkan itu? Ya, jadi awas. Nah, jadi dengan kata-kata awas saja itu sudah penghukum. Sudah termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Awas, itu akan diingat oleh anak, ya, bahwa kata awas itu tidak baik sebenarnya. Kemudian
baik untuk diucapkan, ya. Padahal itu juga sering kita ucapkan sebenarnya ya Bu ya. Kalau anaknya dengan rasa tidak sadar kita sering mengucapkan, kamu selalu yang terakhir, ya. Sering sekali. Nah, itu tidak baik. Itu pada posisi kontrol pendukung. Kemudian, ya, jadi dia guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Jadi dia tidak memikirkan akibat apa yang diucapkannya. Dengan kata-kata awas itu akan terekam dengan anak, ya. Nah, yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, ini juga sering kita lakukan dengan secara tidak sadar, bahwa guru itu bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah, gitu dia. Sebenarnya sering kita ucapkan, ya kan? Posisi ini mungkin kita sebagai guru selalu mungkin ada di sana, tapi kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya membuat anak tidak percaya diri. Dia akan merasa lebih, merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Itu kan membuat dia merasa bersalah juga, begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi sebenarnya itu pada posisi penilaian diri yang buruk tentang diri siswa itu sendiri, mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi alangkah baiknya nanti setelah yang positif kita lakukan di kelas, tidak lagi menggunakan kata-kata yang seperti ini, ya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, mungkin ini alangkah baiknya kita lakukan juga, karena siswa itu kita bisa buat dia sebagai teman, tidak menyakiti murid dengan berupa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Itu sebagai teman. Merangkul, ya, mengajak begitu. Nah, ya, tapi untuk ke pembelajaran yang lebih baik. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu juga sebagai teman, tapi itu negatif karena anak tidak menerima jawabannya seperti itu, ya kan? Kemudian apa hal negatif dari bagi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu negatifnya dari posisi kontrol teman. Kalau posisi kontrol positifnya, kita bisa mengajak dia, merangkul dia, ya. Tapi kalau negatifnya, suatu saat kita tidak merangkulnya, dia akan merasa tidak disayang lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukannya yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi pada posisi pemantau ini, anak lebih ditekankan kepada peraturan yang ada. Jadi kalau anak melanggar peraturan, si guru lebih menekankan begitu. Ya. Kemudian pada posisi kelima yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas ini, kira-kira posisi kontrol manakah yang akan ibu bapak lakukan? Sebagai apa? Sebagai temankah, pemantau-kah, manajer-kah? Atau penghukum, pembuat merasa bersalah? Nah, jadi kelima ini yang mana? Sebagai teman? Bagus. Sebagai teman, ada positifnya tadi dan ada negatifnya. Kemudian yang lebih baik lagi kembali ke posisi manajer. Karena pada posisi ini kita juga bisa memberikan solusi-solusi terbaik kepada anak dan memberikan motivasi kembali mereka merasa dihargai dengan kemampuan yang mereka buat. Nah, ini ada segitiga restitusi namanya. Pada segitiga restitusi ini kita dapat menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, pada keyakinan kelas itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi, nah, jika dilanggar apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Kemudian jika menstabilkan identitas itu bisa seperti kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya. Nah, karena kalau kita anak ada masalah, tentu kita antara kita dan siswa berbicara saling mengandalkan pendapat, begitu ya, mencurahkan pendapat. Jadi semua orang punya salah. Nah, ibu juga punya salah. Ibu juga pernah melakukan ini. Nah, jadi anak merasa bahwa bukan saya saja yang seperti ini, guru saya juga pernah melakukan. Jadi untuk menstabilkan identitas itu kita tanya, kalau kamu sering terlambat, kamu tidak disiplin, nanti besarnya mau jadi apa, nak? Nah, seperti itu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, nah, apa solusi yang akan kita berikan kepada anak? Akan jumpa di segitiga restitusi itu nanti. Next. Nah, terima kasih. Mungkin cukup itu saja dari saya. Tadi materinya ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah apa tadi? Penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kemudian dari semua itu dapat dipecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati,
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.